kita harus tinggalkan yang namanya praktik-praktik seperti ini. Jauhkan, hindari, dan larilah secepatnya ketika kalian melihat dalam sebuah gereja ada gerakan atau praktik semacam ini. No! Through the laws of the Pope, the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Holy laughter, sebuah fenomena di mana orang mulai tertawa secara spontan dan intens dalam konteks kekristenan. Dan seringkali di tengah ibadah atau pertemuan rohani, mereka bersama-sama tertawa terbahak-bahak sampai berjatuh-jatuhan. Beberapa orang percaya bahwa ini merupakan tanda dari pengalaman spiritual atas kehadiran Roh Kudus, sementara yang lain menganggapnya sebagai hasil dari sugesti atau pengaruh sosial. Dan isu ini telah menjadi topik diskusi dan penelitian di antara para teolog dan para ilmuwan. Sejarahnya, Holy Laughter ini dapat ditelusuri kembali kepada abad ke-18 di Inggris dan di Amerika Serikat dengan fenomena yang dikenal sebagai Holy Laughter Revival atau The Loving Revival, di mana banyak orang mengalami ekstase spiritual yang meliputi tertawa, menangis, dan mengalami emosi yang sangat kuat. Kurang lebih 20 tahun terakhir, Holy Laughter ini teman-teman telah muncul dalam berbagai gerakan karismatik dan pemulihan rohani. Beberapa tokoh terkenal dalam gerakan Holy Laughter ini, itu ada yang pertama yang bernama Rodney Howard Browne, seorang pengkhotbah karismatik asal Afrika Selatan yang sangat terkenal karena dia membawa gerakan Holy Laughter ke perhatian dunia lewat pelayanannya di gereja Sungai Roh Kudus di Tamna, Florida pada tahun 1990-an. Yang kedua ada John Wimber. Dia adalah pendiri Vineyard Movement yang dikenal karena memperhatikan karunia-karunia rohani termasuk Holy Laughter ini. Yang ketiga ada Kathryn Kuhlman, seorang penginjil Pentakostal yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan karismatik pada awal abad ke-20. Meskipun Kuhlman ini nggak secara khusus dikenal sebagai pembawa gerakan Holy Laughter, tapi dia dikenal karena kehadiran Roh Kudus dalam pelayanannya yang menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian ada Benny Hinn. Ya, kita mengenal siapa dia ini. Dia adalah seorang penginjil karismatik yang dikenal karena pelayanannya yang dramatis dan penggunaan karunia-karunia Roh Kudus, termasuk Holy Laughter ini, dan dia pernah ke Indonesia. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan mungkin kenapa ada gerakan ini di Indonesia ini. Gerakan Holy Laughter ini teman-teman sebenarnya sudah dikritisi semenjak awal mereka berada. Dan ada beberapa kritikan yang dilontarkan kepada mereka. Itu yang pertama, kekhawatiran akan pengalaman yang berlebihan. Jadi orang mengatakan bahwa
pengalaman holy laughter ini itu dapat menjadi berlebihan dan menyebabkan orang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, atau bahkan dianggap sebagai manipulasi emosional oleh pemimpin gereja. Yang kedua, kontroversi teologis. Beberapa teolog dan pemimpin gereja menganggap bahwa fokus terlalu besar pada pengalaman-pengalaman ekstasi seperti holy laughter ini itu dapat mengalihkan perhatian dari pesan inti Injil dan meminimalkan pentingnya pembelajaran Alkitab dan pertumbuhan rohani yang mendalam. Yang ketiga, kritik terhadap keaslian pengalaman. Karena ada juga keraguan tentang keaslian pengalaman dari holy laughter ini, dengan beberapa orang yang menganggapnya sebagai hasil dari sugesti atau pengaruh dari pemimpin gereja yang mampu membuat orang-orang tertawa bersama-sama. Ada juga yang beranggapan bahwa ini merupakan orang-orang yang sedang stres gitu, karena mereka mengatakan orang gak mungkin akan lepaskan dari seperti ini kalau dalam dirinya sedang gak bermasalah. Kemungkinan ada stres, ada banyak beban, ada banyak pikiran yang membuat dia tertekan, sehingga ketika dia berada di dalam kondisi bersama-sama orang tertawa, dia dengan mudahnya juga diajak untuk tertawa, melepaskan stres, emosi yang sedang dia tumpuk-tumpuk dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, kritiknya adalah tentang penggunaannya dalam kekristenan sendiri. Karena beberapa orang Kristen mengatakan bahwa hal semacam ini nggak pernah ada dalam Alkitab, nggak ada sejarahnya. Para rasul atau orang Kristen mula-mula itu beribadah bersama-sama dan tertawa terbahak-bahak dengan kehilangan kesadaran diri. Ini sebenarnya fenomena dari mana? Kok bisa pada masa itu Roh Kudus nggak memberikan satu karunia tertawa-tertawa bagi para rasul? Kenapa sekarang sudah banyak seperti itu? Tapi teman-teman, meskipun banyak orang yang mengkritik mereka, pendukung mereka juga banyak. Karena mereka melihat bahwa pengalaman itu membawa kegembiraan, membawa pemulihan, bahkan membawa pemeliharaan iman mungkin bagi mereka. Dan itu dapat menjadi ekspresi otentik dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tapi ya itu menurut mereka, bukan menurut Alkitab. Kalau kita punya posisi kita mendasari iman kita pada Alkitab, tentu kita pasti akan menolak hal itu. Ada beberapa tokoh terkenal yang telah mengkritisi gerakan holy laughter ini. Yang pertama ada Pendeta Stephen Tong, ya kalian tahu sendiri siapa dia, nggak perlu saya jelaskan. Yang kedua John MacArthur, ya seorang teolog pengkhotbah yang telah menyampaikan kritik terhadap gerakan ini, bahkan terhadap gerakan karismatik pada umumnya. Dan John MacArthur ini menganggap bahwa holy laughter ini adalah salah satu contoh dari apa yang disebut sebagai gerakan palsu dalam kekristenan. Yang kedua ada Hank Hanegraaff, ya dikenal sebagai Bible Insurman. Hanegraaff ini adalah seorang penulis dan apologet yang telah mengeksplorasi dan mengkritisi berbagai gerakan keagamaan kontemporer termasuk holy laughter dari sudut pandang teologis dan apologetis. Yang ketiga Sproul, R.C. Sproul, seorang teolog reformasi yang terkenal. Sproul juga telah mengeksplorasi berbagai isu dalam teologi dan praktik keagamaan dan dapat menyatakan kritik terhadap aspek-aspek dari gerakan Pentakosta karismatik termasuk holy laughter ini. Yang kelima ada Justin Peters, seorang pengkhotbah dan penulis yang secara khusus mengekspos dan mengkritisi praktik-praktik kontroversial dalam gerakan karismatik. Kalau kalian buka di YouTube, Justin Peters itu banyak videonya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dia punya kritikan yang sangat pedas juga terhadap gerakan karismatik. Yang kelima, Paul Washer, ya seorang pengkhotbah dan seorang misionaris yang sudah juga mengkritik sekian lama banyak aspek dari gerakan karismatik termasuk penekanan pada pengalaman emosional dan ekstasis, seperti contoh holy laughter ini yang menurutnya itu bisa mengalihkan perhatian dari pentingnya pengajaran Alkitab dan keselamatan jiwa kepada hal-hal yang sebenarnya nggak ada gunanya itu. Teman-teman, bolehkah saya menjadi yang keenam? Intinya gerakan itu bagi saya adalah sebuah lelucon yang sangat perlu untuk ditolak oleh orang Kristen, karena sama sekali nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Untuk apa kita mengikuti gerakan seperti itu? Beribadah di tempat yang seperti itu untuk apa? Tidak ada gunanya. Itu malah ya tadi membuat kita bisa menjadi orang yang mudah dimanipulasi. Yang ada teman-teman dalam sejarahnya dari semenjak perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada nabi atau rasul yang kemudian beribadah menyembah Tuhan karena dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus, kemudian tertawa terbahak-bahak kehilangan kendali. Itu nggak ada. Jadi dasar mereka dari mana? Dari halusinasi, nggak ada itu. Kita harus tinggalkan yang namanya praktik-praktik seperti ini. Jauhkan, hindari, dan larilah secepatnya ketika kalian melihat dalam sebuah gereja ada gerakan atau praktik semacam ini. Sekian video teman-teman, Tuhan berkati. Shalom.